Baik, di sini saya Grace Rebecca Manungkalit dengan NIM 3372300077 dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik, kelas A, dan ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi. Jadi tugas ini saya disuruh untuk membuat algoritma dalam mengatur objek 2D yang dapat bergerak bebas sesuai kontrol user buat gerakan secara dinamis sehingga dapat memutar balik sesuai gerakan. Pertama itu kita membuat komponen objek dulu ya, untuk si player ini gitu, objek pada player. Jadi kita bisa klik kanan dari sini, klik kanan, tuh di objek, lalu kita pilih uh, objek mana yang mau kita sesuai selera kita gitu. Jadi saya membuat objek seperti pensil ya gitu. Di sini ada body, ada mata satu, mata dua, ada topi, topi dan mulut ya. Di sini ada mulut. Jadi ini dibikin hierarki gitu. Ini hierarkinya kayak game object kayak gitu game object. Di sebelah sini ada inspektor silahkan. Inspektor. Transform. Nah, transform ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kita dapat membayangkan itu seperti koordinat di kertas grafik gitu. Di sini kita bisa pindahin, memutar, atau mau ukuran karakter kita dari sini. Misal nih, posisinya -2 ya, kita buat 2. Nah, nanti pindah. Kalau kita bikin -6, oh kita bikin 3 gitu, dia pindah ke atas. Gitu. Rigid body 2D. Nah, ini merupakan objek yang komponen yang bikin objek dapat bergerak secara gaya fisika gitu. Jadi misalnya kalau kita kasih kecepatan, dia tuh bisa jalan. Jadi di sini gravitasi saya matikan atau saya nolkan karena saya nggak mau game ini atau playernya ini top down, terjatuh ke bawah. Saya mau itu top down gitu ya. Di sini ada komponen script. Oke, jadi sini adalah yang membuat si player atau karakter bisa jalan sesuai saat kita memencet tombol. Dan kecepatan gerak ini dapat kita tahu juga dari sini ya, misalnya mau 10, 12, 9, atau apa yang mau kita mau. Oke, lanjut di sini ada project bagian aset, ada player move ya. Disinilah merupakan script yang mengatur pergerakan si player ini bagaimana sesuai dari usernya gitu, dari inputan usernya. Langsung saja kita lihat. Oke, di sini ada deklarasi variabel terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini ada deklarasi variabel, di sini ada speed ya. Speed untuk mengatur kecepatan, gerak pemain, gerak player gitu. Di sini ada RB juga, di sini merupakan komponen rigid body 2D yang dipakai untuk gerakan objek atau player di dunia fisika 2D Unity. Di sini juga gerakan yang menyimpan input dari keyboard atau panah dari keyboard ya, gitu begitu. Ada void start, dan di sini merupakan saat game dimulai, script akan mengambil komponen rigid body 2D dari objek ini dan menyimpan di variabel RB gitu. Jadi itu penjelasannya. Dan di sini ada void update ya. Jadi di sini ada namanya input get axis row. Di sini merupakan membaca tombol arah atau WASD. WASD itu kayak arah. Kalau W itu kemana, D itu kemana, A itu kemana, dan S itu kemana gitu. Jadi dia membaca kalau horizontal, vertikal gitu ya. Membaca tombol arah ya gitu. Dan di sini ada gerakan juga, gerakan variabel gerakan yang merupakan berdasarkan input, misalnya mau ke kanan, ke atas, ke bawah, atau ke kiri begitu. Dan di sini jika pemain bergerak, maka dia diputar agar menghadap ke arah gerakan. Ini dilakukan dengan kode mat atan 2. Dan ini mengatur sudut arah gerak ya. Dan ada juga pengaruh dari si kode quaternion Euler yang mengubah rotasi pemain. Begitu untuk penjelasan si void update. Dan di sana ada void fix update. Nah, di sini pemain benar-benar digerakkan oleh Unity menggunakan gaya fisika begitu ya. Dan di sini ada gerakan normalize. Gitu. Normalize.
yang membuat arah gerak mempunyai panjang tetap atau biar nggak lebih cepat saat diagonal gitu. Di sini ada speed juga yang mengatur seberapa cepat geraknya player. Jadi kesimpulan dari script ini membuat player bisa bergerak ke segala arah itu, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Dan di sini pemain juga akan berputar mengikuti arah gerakan yang akan diinput oleh user. Dan gerakan ini dilakukan dengan secara fisik lewat rigid body 2D agar smooth dan realistis. Jadi kita dapat langsung saja ke ininya, kita running agar kita lihat bagaimana cara kerja si player ini. Nah, di sini playernya kita bikin turun dulu ya. Turun, dia turun, turun, kita bikin ke kiri, kiri, atas, kanan, kiri, bawah, kiri, atas, kanan, bawah. Begitu. Nah, kalau itu saya memakai tombol yang panah ya. Jadi, misal nih kalau saya memakai WASD. Jadi, kalau A itu ke kiri, W itu ke atas, D itu ke kanan, S itu ke bawah. Jadi, A ke kiri, W ke atas, D ke kanan, S ke bawah. Begitu dia. Jadi, sudah sesuai dengan arah gerakan ya. Si player ini sesuai dengan arah gerakan. Kalau dia ke kiri, eh, arahnya ke kiri. Kalau dia ke atas, arahnya ke atas. Kalau dia ke kanan, arahnya ke kanan. Kalau ke bawah, arahnya ke bawah begitu. Ya. Jadi sudah mengikuti arah gerakan sesuai input dari user. Begitu. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai tugas dari grafika pemutaran visualisasi mengenai eh, player yang bisa bergerak secara bebas, baik atas, bawah, kiri, kanan, dan mengikuti arah gerakan dari si player dan dari arah inputan user. Begitu. Demikian saya ucapkan terima kasih.